Kalau sudah rasa zat berzikir, pintu qurbah, kedekatan pun datang. Rasa Allah tu ada. Ini yang perlu nih, Mah. Kita bukan pakai percaya, pakai ini, tak pakai logika. Allah tu ada, tak pakai pikiran. Di sini ini ada Allah itu. Nah, itu pintu qurbah. Hanya zikir. Kuda pintu qurbah ada, itulah dia. Rindu nak jumpa. Rasa dekat ada, tapi belum berjumpa. Nah, ini udah jauh ni sebenarnya pembahasan ni. Ya, udah jauh pembahasan. Memang begitu jalurnya itu. Nah, kalau sudah terasa Allah tu dekat, ada rasa di hati, nah, summa rafa'ahu ila majlisil unsi, maka diangkatlah dia, dinaikkan lagi majlisul unsi, majlis merasa damai bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Selanjutnya pengarang menyatakan, ini makin jauh nih pembahasannya. Untuk sekedar diketahui kita bahas saja, sekalipun kita belum memasuki ya apa yang dikatakan dalam kitab ini. Tapi begitulah perjalanan orang berzikir, terus meningkat dan pembahasannya pun semakin khusus ya. Ini disebutkan tahapan menjadi wali Allah. Mau jadi wali enggak? Jadi wali itu siap jadi tanah. Ya. Jadi seorang kekasih Allah itu siap menjadi tanah. Nah, apa tu tanah? Diinjak-injak sama. Nah, jadi kalau belum siap jadi tanah jangan. Seperti Nabi Adam jadi tanah loh. Ya. Nah, jadi siapa yang kepingin jadi wali tak bakalan jadi wali. Ini kan cuma pembahasannya nih, tahapan-tahapan seseorang menjadi kekasih Allah. Nah, ya. Tapi jadi wali itu siap jadi tanah. Ya, diuji oleh Allah tuh dengan kesabaran. Ya. Nah, jadi sabarlah itu. Tanah itulah sifatnya. Diinjak tak marah. Dilemparkan bibit tumbuh dia. Nah, jadi di mana seorang wali Allah itu berada, dia menyenangkan. Orangnya sabar, menyenangkan. Tetap dia menumbuhkan sesuatu yang baik. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sini dibahas bagaimana jenjang orang bisa dekat dengan Allah dan menjadi kekasih Allah. Nah, di sini disebutkan ya, Syekh Abu Sa'id ya, wa yaqulu Sayyidi Abu Sa'id Al-Kharraz
radhiyallahu anhu. Ini yang ngomong ni berarti wali Allah, kerana dia tahu ya seluk-beluk perjalanan tu. Bagaimana tahapan-tahapan menjadi kekasih Allah. Nah, beliau menyatakan, "Idza aradallahu aywaliya 'abdan min abidihi." Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan untuk menjadikan seorang hamba itu kekasihnya. Untuk menjadikan seorang hamba itu menjadi kekasihnya. Apa tahap awal yang dilakukannya? Nah, fataha alaihi baba dzikri. Yang pertama tu pasti tak boleh tidak dibukakan baginya pintu zikir. Ya, pintu zikir. Karena kekasih Allah itu awalnya banyak menyebut. Ya, tak boleh tidak. Karena tandanya dia gandrung sama Allah, zikir. Samalah kita ini. Nyebut isteri, itu tanda kita senang dengan isteri. Nyebut anak, itu tanda kita senang dengan anak. Dan siapapun yang kita sebut, itu tandanya dia ada di hati kita. Zikir juga begitu. Ya, pintu zikir sudah dibukakan, itu tanda orang itu ada harapan terbuka jalan, ya, untuk dipilih oleh Allah, ya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal merubah ya, nih jamaah Bapak Ibu, tinggal merubah ya. Siapa yang kau senangi kau sebut. Nah, itulah dia. Ya, siapa yang senang kau sebut siapa. Nah, kalau kita senang menyebut Allah, itu jalan terbuka. Tidak hanya berjamaah dah. Ini lain berjamaah ni tahap awal. Ya, tahap awal ni berjamaah. Saya pun minta sama jamaah kalau dapat jangan berzikir waktu subuh Kamisnya. Zikir itu kesadaran hati. Ya. Tahap awal beginilah nih, disupport semangat ramai-ramai. Tapi pada akhirnya nanti dia kesadaran dari hati itu banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main bab zikir ni. Itu tanda simbol dia senang tak sama Tuhan dia. Nah, kalau dia banyak menyebut, tandanya dia suka dengan Allah. Kan ada 3 syarat tu. 3 macam ni. Kata Nabi, siapa yang rajin menyebutnya, raditu billahi rabban. Ya, aku redha Allah sebagai Tuhan. Apa tanda-tandanya dia redha sama Allah? Pasti dia banyak menyebut Allah. Ya, wa bil Islam dinan. Aku redha Islam sebagai agama. Apa tandanya kita redha sama agama kita? Itu perintah Allah, tak lagi menjadi beban. Yang ketiga, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad itu kita redha beliau sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Faham ke redha ni? Redha tu hati tu menerima tanpa beban. 3 macam. Redha Allah sebagai Tuhan, apa tandanya? Pasti dia banyak menyebut Allah. Redha Islam sebagai agama, apa tandanya? Agama tak lagi jadi beban. Redha Nabi sebagai utusan Allah, pasti dia banyak menyebut dan mengidolakan Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu diidolakannya, orang nomor 1 di dunia. Jangan cari idola yang lain ya. Yang lain itu bawah derajatnya dibandingkan Rasulullah SAW. Gampang tuh mau lihat siapa kita ni terhadap 3 hal ni. Tanya masing-masing. Ya, 3 macam ini. Redha itu artinya kita nerima, sedikit pun tak ada keberatan. Di sinilah dia. Tanda-tandanya zikir itu menunjukkan akan terbuka jalan mendekatkan diri kepada Allah. Fa idza staladza dzikra. Apabila zikir sudah terasa lezat, itulah dia kayak makan. Tak bisa tinggal lagi dah. Kalau jamaah udah tak suka makan, dah
Tak lama lagi tu. Main infus ya lah. Ya kan, doktor pun dah ngeluh dah. Udah, tinggal nunggu waktu ya. Tapi selama jamaah masih senang makan, insya-Allah badan sehat. Orang sudah merasa lezat berzikir, hatinya sehat walafiat. Ya, selama dia masih bisa berzikir. Ya kenapa? Udah lezat dah, nyaman dah. Nah, jangan heran nih kalau dah begini nih jumlahnya tak lagi 165. 165 ini tahap awal. Nah, udah kelezatan daripada Allah, pandai naik sendiri dia tu. Ya, makanya saya tak membebankan jemaah yang baru ditalkin zikir, ayo 165. Sering-sering berjamaah. Ayo kita zikir-zikir, lambat laun daripada Allah, rasa senang berzikir. Tambah lagi lambat laun nikmat berzikir. Kalau dah nikmat berzikir, nah melejit tu 200, 300, 500, bisa 1000. Bisa 1000. Maka dia otomatis tu peningkatan tu, kalau ada pemberian Allah akan meningkat dengan sendirinya. Tapi jangan dipaksakan, baru ngambil talqin langsung zikir 1000. Capek tu. Letih mah. Benar. Letih dia. Itu sudah kita lalui. Itu paksakan, capek. 1000 langsung istirahat seminggu. Karena beban masih kan? Makanya jangan dipaksa-paksakan zikir ni. Ambil standar dulu. Ya guru tu faham. Ayo 165. Rutinkan ini. Sering-sering berjamaah. Lambat laun diberi nyaman. Nanti pandai naik dengan sendirinya itu. Ya, pandai naik dengan sendirinya. Cuma saya pesankan jamaah. Ingat pesan guru tu. Zikir 5 waktu. Minimal 165 kali 5 berapa? 800 lebih. Itu minimal satu hari kita berzikir la ilaha illallah itu 800 lebih. Kalau seandainya kita bisa naikkan lagi 200 kali 5, 1000 dah zikir kita. Apalagi sekali dua bisa 300. Waduh, 3 kali 5, 1500 tanpa kita sadari berzikir satu hari. Ya. Tapi dia akan semangat kalau berjamaah tahap awal. Tapi kalau sudah rasa lezat diberi Allah, pandai dia naik sendiri itu. Ya. Saya dulu pertama kali ngambil zikir, ikut jamaah yang senior. Zikir dia 500. 500 tu. Ya Allah, saya nunggunya luar biasa. Lamanya rasa 500. Kita pemula. Dia mutawassit, sudah pertengahan perjalanan. Jadi saya tetap tadi itu zikir berapa? Tak ada kasih ngitung 200 lebih kali ya. Lebih 200. Ya, karena 10 menit. Ya, zikirnya 10 menit. Kalau dia 165 itu 5 menit. Itu sekitar hampir 300 lah tu. Ya, hampir 300. Sebenarnya tidak usah dihitung lah, biarkan dia. Cuman kita memang diberi patokan, kalau tidak pakai hitungan nanti tak berzikir. 165 kata guru bilang. Jadi kita tidak akan di bawah itu. Kalau tidak dipatokan, terserah berzikir. Akhirnya 3 kali terus. 3 kali 5, 15 kali ya berzikir. Mana hati mau bersih? Ya. Nabi suruh bilang kasran apa? Zikran katsira. Zikir yang banyak. Itu pun perintah Allah juga begitu. Ya, masuk tahap kedua nih. Pertama dibukakan pintu zikir, yang kedua dibukakan kelezatan berzikir. Kemudian fataha alaihi babal qurbi. Kalau sudah lezat berzikir, maka dibukakan pintu qurbah. Terasa Allah tu dekat. Baru terasa Allah tu dekat, tak jauh dia. Macam kita bercinta dulu, ya kan? Allah kau bercinta dulu. Luar biasa. Kata
mak saya, mau tak kau sama si Anu? Mau mak. Anak si Anu, boleh tak? Saya kahwin minta dijodohkan, saya tak mau cari sendiri. Cari sendiri tak sebagus pilihan orang tua. Budak-budak sekarang cari sendiri. Kalau orang dulu, orang tua carikan, tentu dia carikan anak siapa. Nah, siapa keluarganya. Dia tengok bibit bobotnya. Orang dulu gitu. Nah, itu lama lah. Lama terima. Nak ketemu tak boleh, kan gitu. Ada aturan kami itu. Ketemu tak boleh, lewatlah depan rumah. Tengok atap yang senang lah. Nah, jangan tengok atap rumah yang senang lah. Kenapa? Di dalam rumah tu ada orang yang kita senangi. Bayangkan lah. Zikir begitu. Kalau sudah nasradat berzikir, pintu qurbah, kedekatan pun datang. Rasa Allah tu ada. Ini yang perlu ni, Pak. Kita bukan pakai percaya, pakai ini, tak pakai logika. Allah tu ada, tak pakai pikiran. Di sini ini ada Allah itu. Nah, itu pintu qurbah. Hanya zikir. Kuda pintu qurbah ada, itulah dia. Rindu nak jumpa. Rasa dekat ada, tapi belum berjumpa. Nah, ini udah jauh ni sebenarnya pembahasan ni. Ya, udah jauh pembahasan. Memang begitu jalurnya itu. Nah, kalau sudah terasa Allah tu dekat, ada rasa di hati. Nah, summa rafa'ahu ila majlisil unsi, maka diangkatlah dia, dinaikkan lagi majlisul unsi. Majlis merasa damai bersama Allah. Al-uns itu senang hati. Rasa dekat sama Allah tu gembira ya. Nah, inilah dia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada gentar, tak susah lagi. Orang semua susah, dia tenang saja. Nah, itu namanya surga dunia dia dapat di sini. Oh, ini ketenangan yang mahal di sini. Orang banyak masalah risau, dia ada masalah tenang menghadapinya. Kenapa? Ada Allah, kata dia. Orang kalau ada Allah, merasa ada Allah, senang hati dia, tak ada masalah. Walau seberat apapun masalah datang, selesai. Yang susah ni, kalau hati tak ada Allah, masalah kecil pun jadi besar. Itu makanya kuncinya di sini. Siapa yang paling banyak masalah? Yang paling tinggi, masalah yang paling besar, sampai mau dibunuh, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi tenang menghadapi. Apa sebab? Di hati dia ada Allah. Kita juga begitu, Bapak Ibu. Kalau hati ada Allah, kita bisa mengaruhi hidup ini dengan tenang. Yang gelisah-gelisah, yang takut-takut tu, karena hatinya, maaf, tak ada rasa dengan Allah. Percaya, rasa tu tak ada. Itu qurbah tu merasakan. Nah, kemudian summa jalahu ala kursil tauhid, kemudian dijadikan ia pada kedudukan kursi tauhid. Nah, dia duduk pada tauhid. Pada waktu itu dia merasakan apa? Yang dipandang semua alam ni satu pengendali, Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah muncul ini kecuali perbuatan Allah. Perbuatan Allah muncul dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya muncul dari satu zat, Allah Jalla Jalaluhu. Waktu itulah baru kita menyadari wahdaniyah. Dia esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Itu yang katakan Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fih. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah yang berperan pada sesuatu itu. Dah, ini baru namanya tauhid. Tauhid langsung memandang dengan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru faham, oh inilah makna la ilaha illallah, la mawjud kata dia, illallah. Kulihat yang ada ni semuanya satu pengendalinya. Sering saya sampaikan kan, syuhudul kasrah fil wahdah. Panjang pandanglah yang banyak ni kepada yang satu pengendalinya. Terbuka hati waktu itu. Nah, baru tauhid, ya, sebenar-benar tahu tauhid. Kemudian
Ningkat lagi nih. Nah, apa lagi? Yaitu tsumma rafa'a anhu al-hijab, kemudian diangkat lagi hijab. Kan banyak hijab nih. 7.000 hijab tuh dibuka kan. Padakhalahu daral fardaniyah, maka masuklah dia di rumah yang namanya fardaniyah, kesendirian. Apa yang terjadi di situ? Hatinya dibukakan, langsung memandang Allah. Dengan apa? Dengan mata hati. Itu namanya basirah. Inilah yang kemarin kita bahas. Ya, dia bisa memandang Allah dalam salat. Dia bisa memandang Allah terkala memandang sesuatu. Tak bisa diungkapkan ni, Bapak Ibu. Agak berat memang. Saya pun belum sampai ni. Ya, belum sampai ke sini. Ini khusus dah ni. Kalau ini sudah terbuka, mursyid tadi. Dah jadi mursyid dah. Dah dapat gelar dah. Inilah namanya wali Allah. Kuda begini ini dimanapun dia berada sudah membawa keberkahan. Nah, yang begini boleh cium tangan dia. Boleh cium tangan Pak yang begini Pak. Saya kalau ketemu orang ini saya cium tangan dia. Berkah. Kenapa? Hati dia senantiasa memandang Allah dimanapun dia berada. Nah, menghormati dia sama dengan menghormati Allah. Ini yang agak berat ni Pak. Maka jangan heran kok orang yang ketemu orang begini pasti dimuliakan. Kerana dia tahu ada rahasia Allah bersama dia. Nah, kemudian naik lagi nih. Ya. Kemudian waqasyafa lahu hijabul jalali wal azamah. Diangkatkan lagi baginya yaitu hijab dinding kebesaran Allah. Langsung dinampakkan lagi fa idza waqa'a basaru 'alal jalal wal azamah, diangkatkan pandangannya mantap kepada kebesaran Allah dan keagungan Allah, baqiya bila huwa, maka yang tinggal tanpa huwa. Ini bagaimana lagi? Yang tinggal tanpa huwa. Coba, huwa itu siapa? Orang kedua atau orang ketiga? Hah? Huwa itu artinya dia. Orang kedua atau orang ketiga? Hah? Orang ketiga, Pak. Kalau anta, orang kedua engkau. Tapi kalau dia, orang ketiga. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia. Ayo, saya dengan beliau ni, Pak Makmur. Hai dia, dari mana kau? Apa mungkin saya panggil dia? Bilang apa nih? Engkau, kan orang kedua. Jadi orang kedua itu seperti Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni, tiada Tuhan kecuali engkau. Nabi Yunus berhadapan dengan Allah. Dan ini tidak ada lagi anta, tidak lagi ada huwa. Yang ada siapa? Yang ada hanya yang ada saja. Waktu itu si hamba merasa sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Itu namanya fana. Saya lanjutkan ya. Ya. Fahina idzin yasirul abdu zamanan fanian. Pada waktu itu hamba tersebut menjadi fana. Mana dasar ayatnya? Surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Ini wali Allah yang memahami ayat ini. Pada waktu itu dia merasakan semuanya fana, dirinya pun fana. Yang ada hanya dzul jalali wal ikram. Yang ada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak selama-lamanya begitu. Itu waktu fana. Setelah itu baru dia baqa. Setelah baqa apa? Hatinya sudah bersama Allah, kondisinya normal kembali. Nah, yang beginilah namanya khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau fana tak boleh, Pak. Kalau fana belum boleh memimpin. Tapi kalau sudah baqa,
Kapan tuh? Coba, Nabi meninggal siapa penggantinya? Abu Bakar. Apa sebab? Abu Bakar sudah mencapai bapak. Kenapa dia bapak? Dia tenang menghadapi kematian Nabi Muhammad SAW. Yang tak tenang Umar. Umar panak dengan Nabi. Dengan Allah. Dengan Nabi dia panak. Tak percaya dia. Siapa bilang Nabi meninggal? Aku penggal leher dengan pedangku ini, kata dia. Panak Umar dengan Nabi. Apa sebab? Fisik Nabi meninggal, iya, tapi Nabi ada di hati Umar, hidup. Maka dia tak percaya Nabi meninggal. Sekarang begitu jamaah. Walaupun Nabi telah ditanam jasadnya, tapi kalau nur Nabi muncul di hati kita, kita rasakan Nabi itu hidup bersama kita. Hidup Nabi dengan kita, Pak. Yang penting jangan lupa dengan Nabi. Banyak-banyak salawat. Idolakan Nabi Muhammad SAW. Abu Abbas Al-Mursi menyatakan dalam kitab Al-Hikam itu, siapa yang mengatakan aku sempat lupa dengan Nabi, sempat lupa dengan Allah, aku bukan lagi orang Islam, katanya. Berani ngomong gitu, Pak? Berarti kalau seandainya dia bohong, kafir lagi. Nah, itu para wali Allah, kalau sudah sampai jenjang ini, tak bisa lagi lupa sama Allah, tak bisa lagi lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a fil hifzihi, maka orang ini langsung dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Itulah puncaknya. Ini dikatakan sampai. Ya. Min da'awan nafsihi, tak lagi mengaku dirinya. Aku tak ada. Pada hakikatnya penglihatan aku, penglihatan dia. Pendengaran kembali hak dia. Inisiatif, harta, anak sedikit pun tak pernah merasa memiliki. Itulah hebatnya wali Allah. Tak pernah merasa memiliki. Jamaah juga begitu, sama. Pada akhir ilmu ini, kita akan merasakan semuanya hak Allah, milik Allah, keberadaan Allah. Kita ni majazi, bayang-bayang saja. Jadi punya harta, jangan merasa memiliki harta. Syirik kita. Punya anak, jangan merasa memiliki anak. Syirik kita. Itu titipan. Ya, harta juga begitu, bukan punya kita. Ini sudah terbuka ilmu ni. Seorang wali Allah sedikit pun tak merasa memiliki. Ya. Makanya wali Allah tu, Pak, kalau nak bersedekah takut saya. Takut. Abdul Qadir Jailani tu, Pak. Kau bersedekah tu, imamahnya tu ulama tak mampu beli. Imamahnya mahal. Kain yang termahal. Tapi ada murid dipandangnya imamah itu. Kagum dia. Mahal ni imamah ni. Tentu harganya ini tak sembarangan. Abdul Qadir. Maju. Ambil tolong. Dikasih, tahu hati orang tu kepengen. Ada orang sakit makan hati kuda, cari ni, panggilnya. Kau sakit kan? Kau nampak tak kuda? Ambil potong, makan hati. InsyaAllah kau sembuh. Kuda, Pak, sekarang kayak mobil harganya. Mampu kita sedekah mobil? Ayo, siapa punya mobil, sedekah mobil? Wali Allah tu begitu dia. Dia tak merasa memiliki, bantu orang ya. Itu derajat yang tertinggi, tapi ya kita belum sampai semacam itu, tak mampu kita. Derajat yang tertinggi, dia berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Safwan datang ke Nabi, Safwan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, aku ni fakir. Aku minta sepasang kambing ya. Berapa kambing, Pak? Sekarang 2,5 atau 3 juta. Anggaplah 2,5. 2 ekor berapa? 5 juta. 5 juta. Dia minta dengan Nabi. Nilai duit 5 juta. Ya Rasulullah, aku minta satu pasang kambing, laki-laki dan perempuan, untuk aku ternak. Nabi bawa. Dibawakan lembah. Lembah tu. Di bawah tu kambing semua. Lebih 100 kambing. Kau nampak ada tu, kata Nabi? Nampak.
Itu kau ambil semua, bawa ke kampung kau, bagi-bagikan, kata Nabi. Satu kampung Pak Bu masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Apa dia bilang? Kata Safwan bilang, subhanallah, Nabi ini tak takut miskin, kata dia. Bisa bersedekah kambing satu lembaran. Itu saya bilang kan, Nabi itu susah nak ngikut mah. Kok ngikut janggut gampang. Ikut pakaian gampang mah. Beli ya, dapat gitu. Paling mudah tu. Tapi yang hati macam itu siapa nak ngikut? Cuma para wali Allah saja yang bisa ngikut itu. Abah An-Nom itu menyuruh Ustaz Ali pergi satu kampung. Di sana orang kepengen zikir, kata Abah. Disebutkan kampungnya. Li, kamu berangkat, kata Abah. Ya Bah, berangkat. Bingung Ali. Apa kau bingung kan? Nggak, malu Ustaz Ali. Dia masih miskin waktu itu. Abah kasih duit. Nih, duit. Bawa. Selamatan di sana. Potong kambing, kata Abah. Doa selamat setelah talqin zikir. Kumpulkan ustaz-ustaz di sana. Kasih duit lagi. Subhanallah. Tuh, guru luar biasa. Disuruh berangkat sana, talqin zikir, ini selamatan duit ini, pakai sana. Syukuran. Syed Maliki Pak, yang di Mekah tu. Orang-orang Indonesia yang belajar sama beliau, yang miskin pulang dikasih duit. Nyamannya belajar, ilmu dapat, duit dapat. Pontianak mah dapat guru macam itu. Murid keluar duit. Begitulah kerja para wali Allah. Seperti itulah. Kenapa? Akhlak mereka, akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Kita kepingin pelan-pelan betulkan hati supaya tak lagi berat keluar zakat, tak lagi berat bersedekah, tak lagi beban salat, tak lagi beban lagi nak pergi umrah dan haji, tak lagi berat membantu orang. Itulah akhlak. Inilah dia ilmunya. Kalau kita sudah dekat sama Allah, semuanya akan kita lakukan dengan ikhlas. Tak ada beban lagi dah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian apa yang disampaikan. Mudah ada manfaatnya. Kita tutup dengan majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad